Hai, selamat pagi. Assalamualaikum, kawan-kawan. Nah, kalau tadi sore saya sempat memvideokan anak-anak yang sedang memancing kodok. Ini sebenarnya pagi ini mereka juga mengulangi lagi kegiatan yang sama seperti tadi sore, yaitu memancing kodok ya. Nah, itu dia. Ada yang dapat ya. Lepas lagi. Nah, ini ya. Jadi memancingnya itu tidak lazim pada umumnya orang memancing. Jadi mereka memancingnya justru di semak-semak atau di tengah-tengah tanaman padi ya kawan-kawan ya. Di sana tetap menggunakan pancing ya, menggunakan pancing, dan umpannya adalah daging kodok ya. Daging kodok. Jadi kayak kanibal seperti itu. Jadi daging kodok. Nah, itu dia. Itu kan wah, lepas lagi ya. Jadi seperti kanibal, kodok memakan kodok. Nanti, nah ini yang sudah dapat bisa dilihat kawan-kawan ya. Ini mungkin ukurannya belum gede-gede banget. Nah, ini dia. Belum gede. Nah, itu dia. Tuh kan. Wah, dapat tuh. Langsung masuk dalam masuk dalam ini. Dan ini jenis kodok hijau ya, kodok yang biasa dikonsumsi oleh sebagian orang yang non muslim. Mereka biasanya mau mengonsumsi jenis katak yang ini ya, katak hijau ini ya. Tapi kalau lihat dari ukurannya sepertinya belum gede-gede banget ya. Belum terlalu besar, tetapi oke lah. Kata adik-adik ini yang sekarang lagi mancing ini, kodok ini kalau dijual ternyata per kilogramnya laku 20.000 ya dek ya. 20.000 itu kalau masih kondisinya masih hidup ya. Masih hidup ya. Nah, kalau kalau dia sudah dibedatin gitu ya. Apa maksudnya dibedatin? Dibersihkan, diambil hanya ini ya, perut ke bawah ya. Kalau itu diambil perut ke bawah itu ternyata harganya 2 kali lipatnya kawan-kawan. Harganya itu berapa deh harganya? 40.000 ya. Nah, ini cukup mahal saya kira kawan-kawan. Hampir menyamai daging ayam negeri ya. Ayam negeri kemarin saya tanya di pasar tuh harganya cuma sekitar 36.000 kawan-kawan. Nah, ini daging kodok yang sudah dibersihkan ternyata harganya itu kata adik-adik kita ini yang hari ini kayaknya libur sekolah ya dek ya. Libur sekolah ya, hari Minggu ya, dan mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka bisa melaksanakan kegiatan yang cukup rekreatif gitu ya kawan-kawan, dengan memancing kodok di sawah ya. Nah, ini mancingnya unik sekali, bisa dilihat ya kawan-kawan. Ini kebetulan di belakang rumah saya, dan tanaman padi ini yang sudah mulai keluar bulir padinya itu, di tengah-tengahnya ternyata banyak sekali terdapat kodok yang akan dipancing oleh si adik ini. Jadi kamu saudek, namamu siapa? Adi. Adi itu ya. Itu juga yang sebagian lagi kawannya juga ada yang bawa karung, itu pasti juga ada isinya kodok juga ya. Dapat berapa? Lihat. Untuk berapa, Dek? Untuk berapa siji? Wah, itu ya, udah dapat juga beberapa. Dan ini kodoknya masih kecil-kecil. Saya bisa bayangkan kalau wah, itu dapat lagi tuh. Tuh kan langsung masuk dalam jaring. Saya bisa bayangkan kalau kodok ini ditangkap agak kecil gini terus dipelihara ya, agak lama, tapi dia harus dikasih makan gitu. Beberapa hari kemudian dia akan gemuk dan bobotnya mungkin bisa bertambah ya. Mbak Tanti Kuspriyadi, ini Mbak mancing katak ya. Katak itu kalau kita orang muslim mungkin nggak mengkonsumsi karena tidak boleh ya. Tapi kalau beberapa orang yang biasa mengkonsumsinya, bahkan di daerah ini ya, di daerah Grobogan Purwodadi itu terkenal sekali dengan restonya Swike. Nah, itu juga cukup terkenal ya. Nah, ini adik-adik ini karena mereka juga muslim, sehingga tidak, ini mungkin beratnya kalau saya timbang sudah sekilo ya dek ya. Sudah hampir sekilo nih kawan-kawan, sudah dapat 20.000 nih. Keren ya. Jadi mereka bisa mencari nafkah di sela-sela libur panjangnya atau di sela-sela belajar di rumah. Tuh kan. Kalau yang masih utuh seperti ini harganya 20.000 kawan-kawan. Tapi kalau yang sudah ya pas Maman Haidar juga hadir Swike. Ya Mas. Lucu Mas, gini Mas, gurih sawah akeh banget Mas. Kebetulan wah itu lepas lagi ya. Kebetulan padi yang sudah rimbun seperti ini, sudah mulai keluar bulirnya di masa pertumbuhan generatif ini, ternyata banyak terdapat kodok ya, banyak terdapat kodok yang ada di dalamnya, dan mereka sebenarnya gampang sekali dipancing. Umpannya apa kawan-kawan? Umpannya ternyata menggunakan ini daging kodok juga ya. Bisa dilihat deh. Nah, itu tuh. Coba dilihat. Kasih lihat deh, kasih lihat. Nah, umpannya seperti ini aja. Dia cuman di tuh dapat tuh ya. Tuh. Langsung dapat loh. Lepas lagi. Wah, memang karena dia tidak terlalu mengait di ini ya, jadi gampang lepas kawan-kawan. Mbak Tanti, untuk kodok Mbak.
Dapat katak ya. Wah, ini keren ini. Ini jadi hiburan mereka. Kalau saya dulu sering mancing di sini tuh seringnya mancing belut ya kawan-kawan. Jadi di belakang rumah ini kebetulan juga pinggir sawah. Kalau pas habis dibajak gitu ya, mau ditanamin, habis digaru gitu, banyak sekali terdapat belut ya. Belutnya kecil-kecil. Jadi kalau orang sini bilang namanya belut 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 jerami atau belut gami. Belutnya kecil-kecil tapi gurih kawan-kawan. Jadi biasanya ya kalau di persawahan itu masih terdapat banyak belut, biasanya memang kondisi tanahnya masih tanah yang cukup ini ya, cukup sehat kawan-kawan. Biasanya kalau belut itu sudah nggak ada, terus keong sawah juga tidak ada, biasanya memang tanahnya tidak begitu sehat ya, dan pasti terdapat banyak sekali chemical. Mas Muhammad Nur, apa kabar Mas Nur? Kapan iki ketempuran Mas Nur? Terus Mbak Indah juga selamat pagi, salat buah ilmu. Kira-kira untuk apa iku Pak? Lu untuk kodok iki lho. Mancing kodok untuk kodok Mbak Indah. Tuh kan. Ini udah 1 kilo ya kalau saya tanting gini. Tuh, itu tuh kayaknya dapat tuh. Untuk kodok Mbak. Ini karena kita muslim nggak boleh makan katak. Ini mereka jual ya kawan-kawan ya, dijual per kilonya harganya 20.000. Kalau sudah dibersihkan gitu harganya sampai 2 kali lipatnya, jadi 40.000. Keren ya. Saya mikirnya ternyata lebih mahal dari daging ayam negeri. Saya kemarin ke pasar tradisional, daging ayam negeri itu per kilonya cuma sekitar 36.000. Ternyata kalau daging katak yang sudah dibersihkan itu harganya mencapai 40.000 kawan-kawan. Saya nggak tahu kalau mungkin dijual di ini ya untuk dikonsumsi yang sudah dalam bentuk matang, itu mungkin harganya juga pasti akan lebih mahal lagi. Itu ya Mbak Tanti, Mas Maman, selamat pagi Mas Nur, Mbak Indah. Wah, pagi-pagi kita ajak ning sawah, ini kegiatan rekreatif sebenarnya kawan-kawan ya, sambil berjemur, sambil mencari mencari sesuatu, memancing kodok. Tuh kan ada beberapa anak-anak yang tadi sore juga sudah banyak mereka dapatkan ya. Hari ini diulang lagi, dan kebetulan di sini memang kondisi lahannya berair. Jadi sepanjang tahun ini kebetulan di sebelah saya ini adalah irigasi teknis dari Waduk Tempuran. Nah, ke sana ya, kawan-kawan ya. Di sana terus juga saya bikin tempat untuk santai ya di bawah pohon trembesi. Nah, ini anak-anak, saya senang sekali melihat mereka lagi memancing katak ya, atau kodok. Oke, saya mau matain ini tanaman California yang daunnya agak menguning. Disinyalir ada jamur ya di sana ya. Dia harus dipisahkan supaya tidak menular. Oke. Beberapa lagi belum kita lihat ya, adik-adik yang sedang memancing. Jadi di sela-sela padi itu ternyata itu dapat tuh dapat tuh. Tuh dapat pasti gede tuh. Gede. Oh. Wah. nyangkut padi ya. Keren ini, jadi bisa jadi hiburan menarik ini ya. Jadi melepaskan kepenatan. Bisa ya main ke tempat saya mancing kodok. Nanti kodoknya dikumpulkan. Tadi kayaknya ada yang sedang makan tuh kawan-kawan. Tuh ya di hamparan sawah ini, sawah. Lepas lagi kawan-kawan. Ternyata memang pancingmu mungkin suatu Dek. Wah, dapat tuh. Woi, lepas ya. Ternyata tidak semudah itu ya kawan-kawan ya. Meskipun sudah kena dipancing, tapi ternyata dia bisa juga terlepas. Kawan-kawan. Tuh umpannya ya. Katak yang dipotong separuh terus dipakai untuk umpan untuk menangkap katak yang lainnya. Tuh kan? Oke, sambil berjemur, ini kayaknya juga lumayan enak juga kalau pagi hari berjemur di bawah sinar matahari. Siapa nih yang komentar doyan? Mungkin tuti doyan. Aku ora doyan Gi. Wah, aku ora doyan karena dilarang ya. Tapi dulu sekali waktu saya masih sekolah itu pernah main ke rumah teman. Jadi waktu itu main ke rumah teman, saya masih ingat namanya, teman saya SMA itu namanya Handoko. Dia non muslim ya. Jadi pas saya nginep di tempatnya dia, pagi hari
sudah tersedia hidangan sangat banyak di mejanya, dan itu kayak saya mikirnya kayak ini apa, kayak model udang goreng tepung gitu ya di atas meja. Terus dia bilang ini enak banget, wah, silahkan makan. Wah, dengan lugunya saya langsung memakannya, dan ternyata setelah selesai makan dia dia lagi ngasih tahu ke saya, enak nggak, mau masak aneh. Oh enak, lah iya enak, suike. Waduh, aku langsung wek tapi udah kadung ya, udah kadung dimakan. Jadi itu pengalaman ya, waktu SMA dulu, waktu sekolah saya pernah nginep di salah satu rumah teman dan disuguhi daging suike, dan rasanya memang sangat enak. Cuman mestinya nggak boleh ya, nggak boleh dimakan karena tidak diperkenankan di dalam ajaran Islam ya. Tapi karena waktu itu saya dikesangin gitu ya, jadi ya nggak tahu ya, akhirnya ya tak makan Ki. Itulah ceritanya tuh kan, ini masih di sela-sela saya masih melihat tuh kan, sudah dapat sekilo tuh, udah lumayan. Mancing baru berapa jam udah dapat gitu ya. Wah, ini nyantol ya, banyak nyantolnya ya, jadi cuman sebentar aja udah dapat hampir sekilo. Tuh dapat, lepas lagi ya. Memang ini ya, agak kesulitannya ketika dia nyantol di batang padinya itu, jadi agak susah. Jadi agak susah nyarinya ya. Nah, saya mungkin akan coba lihat yang sebelah sana ya, kawan-kawan ya. Yang di sebelah rumah saya itu. Tuh kan. Ini bocah-bocah petualang ini pada sibulang ya. Pada nyari kodok. Saya mungkin mau cobain dek, pinjam dek, jajal dek. Nah, saya mau nyobain ya kawan-kawan ya, nyobain seperti apa sensasi mancing kodok. Mungkin kita nggak usah konsumsi kodoknya, tetapi kita bisa ini ya, bisa merasakan sensasi rekreasinya memancing kodok. Nah, ini saya akan coba ya, coba kawan-kawan ya. Nah, ini alatnya sederhana, bahkan senarnya pun tidak harus menggunakan senar yang kayak untuk mancing itu ya, cukup seperti ini saja, terus digandul-gandulin gitu. Nanti kalau di situ ada kodok, kita tarik langsung terasa ini ya, terasa ada tarikannya. Nah, misalnya dia udah langsung kena di sana ya kawan-kawan ya. Tuh. Ada. Tuh, kata si adik ini ada ini. Nah, tuh ya, terus wah, kena, wah, mantap, waduh, lepas. Wah, lagi. Wah, sebenarnya ada ya tadi ya, udah kena. Dek, mungkin pancingmu kurang Dek. Pancingmu kurang tajam nih ya. Tuh kan. Coba lagi. Tuh ternyata sangat mudah ya cara mancingnya. Memang jenis kodoknya tidak begitu besar karena belum gede ya. Jadi kalau kawan-kawan sering berkunjung ke desa gitu ya, di pinggir sawah kayak di tempat saya ini, nanti agak pagi atau sorean dikit itu suara kodoknya nyaring sekali bunyinya. Gak ada ternyata, lepas ya, coba kita cari tempat lain ya. Jadi kodoknya ada di sela-sela tanaman padi. Ini kebetulan padi yang ditanam adalah padi mapan 05 kawan-kawan. Di musim ini alhamdulillah ya, tidak terlalu begitu banyak hama menyerang. Kok nggak ada Dek? Nggak begitu banyak hama menyerang, dan relatif sehat tanaman padi di desa Tempuran ini. Cukup oke ya. Jadi petani juga asik nih. Oke, ini Dek. Nah, itu ya. Oke ya kawan-kawan ya. Itu ya cara mancingnya. Kita coba akan lihat lagi. Mungkin ada yang nyantol lagi. Tuh, caranya cukup mudah. Hanya digoyang-goyang saja. Tuh dapat. Tuh, lepas lagi kawan-kawan. Wah, sudah mulai pintar ternyata si kodok. Dia tidak mudah bisa ditangkap, tidak mudah, harus pakai ini ya, pakai teknik yang oke. Kalau agak pagi mungkin kodoknya masih agak lapar ya Dek ya. Dia makannya juga, yang saya heran si kodok ternyata suka makan ikan kodok ya, suka makan daging kodok ya. Oke,
Gitu dulu ya kawan-kawan ya, sementara tuh laporan dari belakang rumah. Selamat pagi kawan-kawan, semoga kalian tetap sehat, tetap bersemangat meskipun masih dalam pandemi COVID-19, harus tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum, selamat pagi.